warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 19133076. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan D3 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang ada pada bab 1 dan bab 2 pada penulisan TA atau proposal tugas akhir. Video ini merupakan salah satu tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah TPTA atau teknik penulisan tugas akhir. Nah, langsung saja kita mulai ke bab 1. Baiklah, saya akan mulai presentasi untuk bab 1 dan bab 2 proposal TA. Lanjut yang pertama. Di sini pada bab pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri atas 4 macam. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini merupakan uraian mengenai alasan mengapa suatu masalah dapat diteliti. Dan pada latar belakang ini berisi fakta-fakta dan menguraikan kebutuhan penelitian. Untuk alur proses lahirnya suatu masalah biasanya menggunakan piramida terbalik atau pembahasan dimulai dari masalah umum terlebih dahulu, lalu mengkerucut ke masalah khusus, dan barulah kita mendapatkan judul penelitian. Nah, untuk mengetahui apakah pengaplikasiannya ke dalam proposal TA yang telah saya buat sebelumnya itu mengikuti cara pembuatannya atau tidak. Nah, di sini sudah ada TA yang saya buat pada minggu-minggu sebelumnya. Di sini kita lihat, saya mengkajinya dari mulai masalah umum sesuai dengan piramida. Di sini ada Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahnya, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur mengurus pemerintahan dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah mengenai masalah umum. Dan mulai kita masuk ke masalah khusus. Di sini masalah khususnya kita yaitu pembiayaan pemerintahan dalam pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Nah, dari mulai menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kita mulai masuk pembiayaan pemerintahan berasal dari PAD yang mulai menjurus ke arah khusus. Lalu kita lanjut. Nah, di sini sudah saya tampilkan ada data konkret yang saya dapatkan mengenai total realisasi penerimaan pajak restoran Kota Bukit Tinggi untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk mendapatkan sebuah judul atau masalah yang akan kita angkat, maka di sini ada kesimpulannya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan PAD Kota Bukit Tinggi mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan inilah yang disebut munculnya atau lahirnya sebuah masalah berdasarkan data yang sudah saya masukkan di dalam data ini. Dapat kita lihat di sini kita sudah menemukan judul atau masalah yang akan kita kaji, yaitu judul yang saya angkat, peranan kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bukit Tinggi. Lanjut, pada bab 1 tadi, setelah latar belakang ada yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa kalimat tanya. Nah, kita lihat pada contoh yang sudah saya buat. Dan di sini B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Bukit Tinggi dan bagaimana peranan pajak restoran terhadap PAD Kota Bukit Tinggi. Nah, inilah kalimat tanya. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Maaf, di sini sedikit terpotong. Dan di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya jawaban dari rumusan masalah. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi ketika kita melakukan magang. Dan di sini cara pengaplikasiannya yaitu di sini tujuan kita mengetahui bagaimana cara pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Bukit Tinggi dan mengetahui bagaimana peranan pajak restoran meningkatkan PAD di Kota Bukit Tinggi. Lanjut,
ada manfaat penelitian yang juga termasuk ke dalam pendahuluan atau bab 1. Di mana di sini manfaat penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kegunaannya itu berisi alasan kelayakan masalah yang diteliti. Apakah masalah yang akan kita angkat layak atau tidak untuk diteliti. Dan yang ketiga, manfaat penelitian ini dibagi ada untuk penulis, untuk lembaga, dan pihak-pihak lain. Contoh pihak lain di sini saya menggunakan bagi Universitas Negeri Padang dan bagi lokasi saya magang kelak. Lanjut. Di sini bab 2, landasan teori atau tinjauan pustaka. Dan di sini dapat kita lihat landasan teori ini biasanya memuat teori-teori yang dapat diuji kebenarannya, mempunyai landasan yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba. Dan bisa diartikan di sini landasan teori itu nyata, real, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bisa kita lihat dalam pengaplikasiannya. Contohnya di sini. Yang pertama kita akan mengkaji 3 subbab, yaitu ada pengertian kontribusi, pengertian pajak, dan nanti ada pajak restoran. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Dan di sini dalam kondisi ini kita ada kutipan yaitu T. Guritno tahun 1992.276. Di sini maksudnya Guritno ini adalah yang menciptakan atau yang memberikan gagasan pada tahun 1992 pada jilid 76. Nah, di sini inilah yang dikatakan teorinya dapat diuji kebenarannya. Artinya dapat kita ketahui bahwa teori ini sudah benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Begitu juga dengan pengertian pajak. Di sini pada pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pembayarannya menurut peraturan dan tidak dapat prestasi kembali atau imbalan yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahnya. Di sini juga ada kutipannya yaitu Walutio tahun 2013 jilid 2. Dan beginilah caranya untuk mengangkat atau memberikan teori-teori yang dapat dimasukkan ke dalam landasan teori pada proposal TA. Lanjut, di sini pada bagian sebelumnya ada pengertian pajak kita itu terbagi atas ada ciri-ciri pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan ada tata cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan di sini ada hambatan pengelompokan pajak. Nah, kita lihat dulu ke atas, ada ciri-ciri pajak. Di sini saya juga memasukkan dari mana saya mendapatkan referensi ciri-ciri pajak tersebut, yaitu menurut resmi tahun 2004 dalam Sulaiman tahun 2009, ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi di sini ada ciri-cirinya. Dan begitu juga dengan fungsi pajak. Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia tahun 2014 jilid 34, pajak memiliki fungsi. Ada 2, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan. Dan yang di sini yang ketiga ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak di sini menurut resmi 2004 jilid 7, jenis pajak dibedakan atas 3 golongan. Ada menurut golongan, ada menurut sifat, dan ada menurut lembaga pemungutnya. Kalau menurut golongan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya ada subjektif dan ada objektif, dan menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, di sini ada tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ini terbagi atas 3. Ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Di mana di sini stelsel nyata adalah didasarkan pada objek pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak. Dan sesungguhnya sudah diketahui dan pajak lebih realitas, tetapi baru dapat dikenakan pada akhir periode. Nah, pada stelsel anggapan, pengenaan pajaknya
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga ada sel-sel campuran, di mana sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dengan sel-sel anggapan. Dan yang selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas 3, yaitu ada self-assessment system, di mana pemungutan pajak yang berkaitan dan memberikan kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan yang kedua ada official assessment system, di mana pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam setiap tahunnya. Dan yang ketiga ada withholding system, di mana pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya ada hambatan pengelompokan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2009, pengelompokan hambatan pajak terdiri dari 2 perlawanan, yaitu pertama perlawanan pasif, di mana kondisi masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, ada sistem perpajakan yang semakin sulit untuk dipahami dan sistem kontrol tidak terlaksana dengan semestinya. Dan yang kedua ada perlawanan aktif, di mana perlawanan ini meliputi semua urusan dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak. Nah, di sini langsung kita masuk ke poin C atau poin ketiga, yaitu pajak restoran. Di sini sudah mulai kita masuk ke dalam pembahasan inti atau pembahasan masalah dalam judul, karena judul kita tadi merupakan peranan atau peranan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukit Tinggi. Dan di sini menurut Undang-Undang tahun 2009 Nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dan ketentuan pajak restoran Kota Bukit Tinggi diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 tentang pajak restoran. Sudah ada beberapa pasal yang mengatur objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak, serta besaran pokok pajak restoran. Objek pajak restoran adalah segala atau semua pelayanan disediakan oleh restoran. Dan yang termasuk ke dalam objek pajak adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Dan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan ataupun minuman dari restoran tersebut. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran diterima dan yang seharusnya diterima oleh restoran. Dan untuk tarif pajak restoran ditetapkan oleh Kota Bukit Tinggi, yaitu maksimal 10%. Namun, ini belum dapat dipastikan karena setiap daerah mempunyai kekuasaan atau boleh menetapkan berapa persen tarif pajak restoran yang akan diberikan. Namun, tidak boleh melebihi maksimalnya 10%. Dan untuk besaran pokok pajak restoran terutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, maka akan didapatkan berupa besaran pokok pajak restoran yang harus kita bayarkan. Nah, beginilah cara pembuatan proposal TA dengan memperhatikan bagaimana cara melakukan atau memasukkan data-data mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mengisi landasan teori atau tinjauan pustaka. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.